Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sampai saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Indri Safitri, angkatan 2018 dengan NIM 189614008 sebagai moderator dalam diskusi ini dengan tema sejarah pemikiran mazhab John M. Keynes. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan nama pemateri, yaitu yang pertama Anggi dengan NIM 189614006. Yang kedua Melani dengan NIM 189614017. Yang ketiga yaitu Adrian Agustin dengan NIM 189614019. Yang keempat yaitu Wahyuni Nabila Ihsan dengan NIM 189614013. Materi pertama mengenai pendahuluan mazhab Keynes. Tahukah kalian, Keynes dan Marx berpendapat bahwa pemikiran ekonomi klasik tidaklah sempurna. Keynes dan Marx sama-sama berpendapat bahwa sistem ekonomi klasik tidak terlepas dari fluktuasi, krisis, dan pengangguran. Keynes dan Marx berbeda pendapat. Marx berusaha untuk menggantikan sistem kapitalis dengan sistem sosialis, sedangkan Keynes berusaha untuk menyelamatkan sistem liberal itu sendiri. Buku karya Keynes yang pertama itu Indian Currency and Finance pada tahun 1913 yang memperlihatkan ketertarikannya di bidang moneter. Yang kedua itu The Economic Consequences of the Vice tahun 1919. Buku ini bercerita tentang kritikan cara-cara yang digunakan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama dalam menekan pembayaran utang negara-negara yang kalah perang. Yang ketiga itu The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan oleh pemikir klasik dan neoklasik. Buku ini juga berisi kritikan tentang pemikiran klasik, diantaranya mengenai kekuatan pasar yang akan selalu menuju keseimbangan, terjadinya keseimbangan sumber daya secara penuh, campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemikiran John Maynard Keynes. John Maynard Keynes atau lebih familiar disebut Keynes lahir di Cambridge, Inggris pada 5 Juni 1883 dan berkebangsaan Britania. Keynes terlahir dari keluarga akademisi. John Neville Keynes ialah ayah Keynes yang merupakan seorang ahli ekonomi dan ahli filsafat di Universitas Terkemuka dan sebagai panitera di Universitas Cambridge. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom dengan karya terbaik yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, teori umum atas kesempatan kerja, suku bunga, dan uang. Buku tersebut menjadi sebuah teori yang digunakan sebagai pemikiran ekonomi masa depan dan juga mengukuhkan posisinya sebagai ahli ekonomi yang paling berpengaruh. Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam melaksanakan pembangunan. Keynes juga melakukan analisis secara makro sehingga disebut Bapak Ekonomi. Perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Peran pemerintah perlu sebagai batas-batas tertentu.
Besarnya pengaruh Keynes melahirkan sebuah aliran yang disebut Keynesian, yaitu sekumpulan teori kebijaksanaan ekonomi berdasarkan paradigma liberal. Percaya bahwa perekonomian yang teratur hanya dapat dicapai melalui pengawasan dan intervensi dari pemerintah. Baiklah, selanjutnya pokok pemikiran Keynes. Pokok dalam pemikiran ekonomi Keynes terdapat 3 faktor penting. Pertama, ada hasrat berkonsumsi atau propensity to consume. Yang kedua, ada tingkat bunga atau interest yang berhubungan dengan hasrat likuiditas atau disebut dengan liquidity preference. Yang ketiga, ada efisiensi marginal dari investasi modal. Adapun tokoh-tokoh dari mazhab Keynes, yang pertama ada Alfian Harvey Hansen 1887 sampai dengan 1975. Hansen adalah pakar ekonomi lulusan Harvard University. Hansen mengatakan adanya permasalahan mengenai pendapatan nasional, investasi, kesehatan kerja dengan gerak gelombang atau fluktuasi ekonomi. Selanjutnya, Simon Kuznets 1901. Kuznets berhasil menggabungkan ilmu statistika dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang padu. Ia juga menyumbangkan pemikiran tentang hal-hal yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional. Kuznets dan Hansen memperkenalkan analisis ISLM. Selanjutnya ada John R. Hicks 1904. John R. Hicks telah berjasa dalam pengembangan pemikiran Keynes. Salah satunya adalah merangkai teori-teori mikroekonomi dalam kerangka teori ekonomi makro Keynes melalui pendekatan matematika. Kemudian Wesley Leontief 1906. Menurut Leontief, hubungan dan ketertarikan antara sektor-sektor dalam perekonomian dapat digambarkan dalam suatu matriks yang pada intinya berisikan tabel-tabel tentang faktor-faktor produksi di setiap sektor. Yang terakhir ada Paul Samuelson 1915. Paul Samuelson memperhatikan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan ke dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Ada ulasan yang berjasa dan ada hal berjasa dalam ulasan Samuelson, yaitu diperlihatkannya hubungan timbal balik antara multiplier dan asas akselerator yang saling memperkuat perannya dalam jalannya perekonomian secara agregat. Pokok-pokok ajaran mazhab Keynes. Pokok-pokok ajaran mazhab Keynes yaitu makroekonomi, kiblat pada sisi permintaan, instabilitas dalam perekonomian, harga dan upah buruh yang kaku, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang aktif. Yang pertama saya jelaskan yaitu pokok ajaran makroekonomi. Keynes menaruh perhatiannya dalam determinan terhadap jumlah total atau besaran konsumsi, pendapatan, tabungan, keluaran, dan kesempatan kerja. Adapun beberapa pandangan Keynes terkait beberapa isu mengenai penentu tabungan, investasi, dan penentu suku bunga, yaitu pertama, penentu tabungan dan investasi. Dalam pandangan penentu tabungan dan investasi, menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat suku bunga.
Semakin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, maka akan semakin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Apabila dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Yang kedua yaitu penentu suku bunga. Pandangan Keynes dalam teori keuangan yang telah dikembangkan olehnya, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Pokok ajaran yang kedua yaitu kiblat pada sisi permintaan. Para ekonom Keynesian lebih menekankan pada pentingnya sisi permintaan keseluruhan sebagai determinan langsung terhadap pendapatan nasional, produksi keseluruhan, dan kesempatan kerja. Menurut Keynes, permintaan efektif keseluruhan terdiri atas jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Adapun peranan pemerintah agregat dalam kegiatan ekonomi menurut Keynes adalah tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Pokok ajaran yang ketiga yaitu instabilitas dalam perekonomian. Menurut Keynes, perekonomian akan berada dalam kenaikan atau boom dan kejatuhan atau bust. Karena tingkat belanja investasi yang direncanakan tidak menentu. Perubahan rencana investasi menyebabkan pendapatan dan output nasional berubah lebih besar. Keynes menganggap bahwa investasi sebagai besaran yang paling peka. Besaran investasi ditentukan oleh suku bunga dan efisiensi marginal investasi. Pokok ajaran yang keempat yaitu harga dan upah buruh yang kaku. Menurut Keynes, penurunan upah cenderung tidak luas yang disebabkan oleh faktor-faktor institusional seperti perjanjian serikat buruh, undang-undang upah minimum, dan perjanjian implisit atau antara majikan dan buruh. Pada masa terjadinya penurunan permintaan total terhadap barang dan jasa, maka perusahaan akan mengurai produksi dan memperhatikan buruh, bukan memotong upah. Pokok ajaran yang kelima yaitu kebijaksanaan fiskal dan moneter yang aktif. Keynes berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan. Misalnya untuk menghadapi inflasi dengan mengurangi pasokan uang untuk meningkatkan suku bunga yang dapat meredam belanja investasi yang berlebihan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kritikan Keynes. Adapun kritikan yang pertama itu mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran. Dalam kritikan hukum permintaan dan hukum penawaran ini ada 2 poin. Yang pertama, penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Keynes,
pandangan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri dapat dibilang adalah pandangan yang tidak melihat kenyataan empiris. Mengapa demikian? Itu karena dalam kenyataannya permintaan biasanya lebih kecil daripada penawaran. Alasannya, sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Poin yang kedua yaitu tentang tidak adanya pengangguran sukarela. Tidak adanya pengangguran terpaksa. Yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Kritik Keynes terhadap pemikiran klasik bahwa tidak ada pengangguran terpaksa, yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran tercipta hanya karena orang yang tersebut keras kepala dan pilih-pilih kerja. Keynes melihat bahwa hal tersebut betapapun logisnya tidak dapat diterapkan dalam dunia nyata. Para pekerja biasanya menolak penurunan upah. Sekalipun dengan berbuat demikian mereka harus kehilangan pekerjaannya. Serikat pekerja telah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tataan perekonomian. Dalam kenyataannya pengangguran massal sering terjadi dan pengalaman para pekerja selama depresi menunjukkan bahwa pada upah berapapun mereka tidak dapat mendapat pekerjaan. Kritikan yang kedua yaitu kritik terhadap teori tabungan dan konsumsi. Pasar akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah tabungan akan sama dengan jumlah investasi. Namun menurut Keynes, sekali lagi pandangan itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena jumlah yang ditabung orang berbeda-beda dan tidak semuanya akan digunakan untuk investasi. Hal itu karena adanya faktor-faktor yang berada di belakang motif masyarakat mengkonsumsi atau biasa disebut dengan kecenderungan berkonsumsi. Ada motif penting yang dilupakan oleh mazhab klasik, yaitu motif berjaga-jaga. Dengan motif ini berarti kemungkinan besarnya adalah jumlah tabungan tidak sama dengan jumlah investasi. Jika karena suatu hal terjadi persamaan, maka itu adalah kebetulan. Kemudian kritikan yang terakhir, kritik terhadap teori investasi. Lalu apakah yang dapat diadakan untuk melakukan perubahan pendapatan? Menurut Keynes, jawabannya adalah investasi. Menurutnya, investasi mempunyai kekuatan pendorong yang luar biasa. Bahkan sekalipun investasi yang dilakukan setiap tahun hanya merupakan sebagian kecil saja dari pendapatan manusia. Yang kemudian melihat pentingnya investasi dalam perekonomian suatu negara, maka menurut Keynes dalam pengikutnya harus benar-benar direncanakan, karena investasi adalah besaran yang paling sehingga menyebabkan perekonomian berada dalam kenaikan atau keterjatuhan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri. Selanjutnya, sebagai kesimpulan yaitu, pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern yang banyak melakukan pembaharuan dari perumusan ulang mazhab klasik dan neoklasik. Keynes menganggap bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk menentukan kebijakan ekonomi. Keynes juga dianggap sebagai peletak dasar ekonomi makro, yang sebelumnya baik aliran klasik maupun neoklasik menggunakan analisis ekonomi secara mikro. Keynes melihat hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, dan inflasi. Itulah tadi
pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.